Kita bisa mulai ya, udah jam 4 lewat 5. Kita bisa mulai di acara, punya acara baru namanya Ditok, Origin Talk. Hopefully bisa acara ini bisa Kayaknya diadain agak setiap Jumat sore supaya bisa jadi guidance untuk trading di depannya. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita ketemu lagi di acara TikTok. Biasanya kalau sebulan sekali kita ngadain acara investment toh untuk setiap minggunya. Origin sedang mengupayakan satu event baru tahun ini tentang TikTok yang akan mengupas tentang apa aja yang apa aja berita-berita yang terkini, yang terupdate, yang bisa kita sajikan dan bisa sharing sama-sama. Dan seperti biasa, sore hari ini saya nggak sendirian, ada Edi Pranasidi, sahabat lama saya yang selalu bersedia untuk dipaksa kalau jadi host, jadi narasumber. Selamat sore Kang Edi, thank you waktunya. Dan ada teman baru saya juga, Ruli. Hai Ruli. Ruli ini adalah Halo, Ruli selamat sore. Ruli adalah senior economist dari Mirai Sekuritas. Pada hari ini kita akan bicara tentang gonjang ganjing pasar modal. Pasar modal kita kemarin-kemarin nyaris modal karena efek dari Silicon Valley Bank. Minggu lalu pas banget seperti sore hari ini aku Kang Edi ngebahas duluan tentang Silicon Valley Bank ya. Dan Kang Edi waktu minggu lalu sempat memprediksi bahwa efeknya minggu ini akan ada turbulensi dan ternyata benar. Dan nggak cuma si Silicon Valley, tapi ada dua bank lain juga yang ternyata kena sama kena turbulensi, sehingga membuat pemerintah Amerika itu harus turun tangan ya, dan harus membantu menenangkan seluruh dunia ya. Kita Indonesia juga terkena imbasnya, dan sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan terlebih dahulu dari Ruli tentang kondisi makro, dan kemarin ada kebijakan dari BI untuk tetap mempertahankan 7 days repo rate-nya di 5,75. Semoga ini bisa menjadi salah satu salah satu bantalan yang membuat kondisi makroekonomi kita yang memang sudah sebenarnya tidak terjadi apa-apa, sebenarnya kita bagus. Tetap aja efek dari global akan memicu banyak kepanikan dan volatilitas yang tinggi di market kita terutama. Setelah Ruli mungkin paparannya bisa sekitar 10 menit ya. Habis itu Kang Edi akan menceritakan what we have to do ketika market lagi kayak gini. Apa yang harus kita lihat saham-sahamnya. Kemarin Kang Edi begitu SPB-nya melenting, dia langsung bilang lihat saham banking. Dan terbukti lagi bahwa saham bankingnya memang ketika koreksi dalam banget dan bounce back-nya cepat banget. Buat yang sempat nampungin banking, mestinya udah cuan banyak. Hari ini juga ada ITMG, United Tractors Bayan, juga Medco yang lumayan naik. Kita bisa nanti tanya. Yang mau tanya bisa nanti raise hand atau put the question di chat. Nanti aku akan baca. Oke. Aku nggak berlama-lama, mungkin sedikit ada noise di belakang saya karena saya lagi nggak di kantor. Semoga sore hari ini kita bisa sharing bareng-bareng sehingga minggu depan kita tahu dan kita nggak panik melihat marketnya ya. Oke, silakan Ruli. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Selamat sore Pak Edi dan rekan-rekan Selamat semua, sore. Bapak Ibu sekalian ya. Perkenalkan, saya Ruli, jadi saya dari ekonomis dari Mirai Sekuritas Indonesia. Mungkin sore ini akan sedikit memberi pemaparan mengenai
perkembangan terakhir ya dari ekonomi dan market juga. Sebenarnya memang apa yang terjadi selama sepekan ini, volatility-nya memang cukup signifikan ya, perubahan dari sentimen marketnya juga cukup cepat ya, di mana kita di minggu lalu sendiri masih di awal minggu lalu itu masih memperkirakan ada akan kebijakan yang agresif masih berlanjut dari the Fed ya, terkait dengan kenaikan Fed Funds Rate di Amerika Serikat. Mungkin saya mau izin untuk share materi. Jadi memang kalau kita lihat dalam beberapa waktu ya, ketidakpastian memang sudah terjadi selama sejak tahun lalu sebenarnya ya. Memang karena ketidakpastian yang akan kita hadapi di tahun ini. Jadi tahun lalu sendiri itu ekspektasinya dunia berada dalam akan jatuh ke dalam resesi ya. Tapi memang kalau kita lihat dari Indonesia sendiri, kemungkinan probabilitasnya untuk terjadi resesi itu relatif rendah. Tapi mau tidak mau memang kalau kita lihat market pasti akan sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat terutama ya. Jadi bagaimanapun seberapa kuat ekonomi kita, seberapa sehat, seberapa stabil inflasi, suku bunga dan lain sebagainya, itu apabila terjadi gejolak di pasar finansial di Amerika Serikat itu tentu saja akan berdampak besar kepada market di Indonesia ya. Padahal kalau kita lihat memang sepanjang tahun ini kondisi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, kemarin Bu Sri Mulyani sudah mengumumkan bahwa kondisi fiskalnya cukup sehat, penerimaan pajak cukup tinggi, inflasi meskipun ada kenaikan mungkin ke depannya akan relatif stabil ya. Kemudian kalau kita lihat neraca perdagangan juga surplusnya juga cukup besar. Namun apa yang terjadi di sepanjang pekan lalu sebenarnya ya pasti memang berdampak besar, dan kekhawatirannya memang dampak contagion effect ya. Ada kekhawatiran kejadiannya seperti di tahun 2007-2008 krisis finansial global yang diperkirakan yang tidak jelas ya ke depannya seperti apa. Karena sektor finansial ini sangat sensitif ya apabila ada suatu permasalahan. Bahkan bank yang tergolong bank kecil ya, Silicon Valley Bank di Amerika, itu menimbulkan sebuah kekhawatiran dan spekulasi. Apalagi kemarin juga muncul permasalahan dari Credit Suisse ya. Memang kalau Credit Suisse ini karena size-nya yang sangat besar, operasinya yang dilakukan di seluruh dunia, ini yang dikhawatirkan akan berdampak lebih secara sistemik ya. Cuman kalau secara umum memang kita lihat antara permasalahan yang dialami oleh SVB dengan yang dialami oleh Credit Suisse itu hampir sama sekali tidak terkait ya. Kalau SVB itu di Amerika itu dampak dari kenaikan suku bunga, sementara kalau Credit Suisse kita lihat memang sudah seringkali terjadi apa ya, semacam permasalahan dari operasinya. Kita ada berbagai skandal, berbagai kasus seperti pencucian uang dan lain-lain ya di seluruh negara ya, tidak hanya di Eropa ya, operasi-operasinya di seluruh dunia itu sering menimbulkan suatu kontroversi lah ya. Jadi memang akhirnya ada permasalahan dari laporan keuangannya yang kemarin juga menimbulkan kepanikan bahwa bank sebesar Credit Suisse itu memiliki permasalahan yang cukup besar. Walaupun memang keterkaitannya dengan SVB itu kalau bisa boleh dibilang tidak ada. Ya, jadi ini menimbulkan kepanikan saham-saham perbankan. Kalau kita lihat Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, ya, terutama khususnya memang banyak dari perbankan Amerika dan Eropa, karena operasinya ini bank-bank antara kedua bank di Amerika dan di Eropa ini beroperasi di masing-masing cross border operation-nya sangat signifikan ya. Jadi bank di Amerika itu beroperasi di Eropa, Eropa juga banyak beroperasi di Amerika, sehingga contagion impact dari contagion efeknya itu dikhawatirkan akan meluas. Kemudian yang terjadi adalah ya yang menjadi spekulasi market saat ini bahwa
kejadian di minggu lalu yang dialami oleh SVB itu akan menyebabkan perubahan arah kebijakan moneter dari Amerika Serikat ya. Jadi sebelumnya muncul spekulasi bahwa di bulan Maret ini the Fed masih akan menaikkan suku bunga sebanyak 50 basis point ya. Tentu saja sebelum adanya kejadian SVB. Dan setelah hari Jumat lalu itu muncul spekulasi, bahkan ada yang mengatakan Maret ini, Nomura itu kemarin yang mengatakan Maret ini bisa jadi the Fed itu justru akan menurunkan suku bunga 25 basis point. Jadi memang ketidakpastiannya ini sangat sangat besar sekali. Tapi kalau dari kita sendiri memang kemungkinan the Fed masih sejauh ini masih akan tetap fokus kepada inflasi ya, karena kita lihat bahwa SVB ini sendiri bukan bank yang sistemik ya. Jadi saat ini sendiri pemerintah cukup untuk menjamin seluruh dana nasabah di Amerika ya. Ini untuk menghindari adanya terjadi kepanikan, karena krisis perbankan itu biasanya dimulai dengan adanya krisis likuiditas ya, terjadinya penarikan besar-besaran oleh dana nasabah. Dan adanya kejadian ini itu menimbulkan suatu pengetatan dari likuiditas di sistem finansial Amerika ya, liquidity condition in US financial system itu turun cukup signifikan. Dan kalau kita lihat ya berdasarkan data dari Bloomberg ya, pricing for Fed terminal rate ya, itu di chart sebelah kanan. Jadi sebelumnya sebelum adanya kejadian di hari Jumat, itu pricing for terminal rate itu sudah mendekati 6%. Jadi ada spekulasi bahwa the Fed itu akan menaikkan suku bunga hingga akan agresif ya, karena inflasinya juga masih tinggi, hingga mendekati 6%. Dan setelah hari Jumat kemarin, itu spekulasinya turun signifikan, jadi hanya sekitar 5%. Jadi pricing for terminal rate-nya itu 5%. Ya, karena memang permasalahan terbesar dari SVB itu disebabkan oleh the Fed yang terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga dalam waktu yang relatif sangat singkat ya. Jadi ini selalu menjadi permasalahan ya, ketika awal permasalahannya sendiri itu adalah banyak yang menyebutkan bahwa the Fed itu terlambat ya, behind the curve dalam mulai menaikkan suku bunga. Jadi sudah diperingatkan sejak tahun 2021 ya, bahwa ada potensi untuk terjadi inflasi, dan pada saat itu the Fed bersikukuh bahwa inflasi pada saat itu hanya bersifat sementara sebelum terjadinya konflik Rusia dan Ukraina, sehingga the Fed tiba-tiba secara terburu-buru behind the curve mereka menaikkan suku bunga secara agresif dalam waktu relatif singkat. Jadi ini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan yang termasuk paling agresif dalam waktu yang singkat sepanjang sejarah. Sehingga hal ini mau tidak mau pada akhirnya dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan di sistem finansial, dan memang terbukti dari kejadian di hari Jumat lalu ya. Jadi permasalahan dari SVB sendiri itu adalah karena pengetatan moneter yang terlalu cepat ya, karena memang SVB model bisnisnya itu adalah dari fintech. Fintech ini sangat tergantung dari suku bunga ya. Jadi dalam periode 2020 sampai 2021 dengan adanya pandemi ya, suku bunga diturunkan secara agresif mendekati 0%. Biasanya memang ini mendorong atau dampaknya mendorong kinerja dari perusahaan-perusahaan teknologi ya. Biasanya likuiditas yang berlimpah itu kinerja teknologi itu juga kinerja dari saham-saham dari perusahaan-perusahaan startup itu meningkat signifikan. Ini juga terjadi di Indonesia. Begitu berbalik arah suku bunga naik, maka dampaknya itu sangat besar terhadap perusahaan-perusahaan dari startup ya, sehingga terlihat dampaknya itu dari ditutupnya operasi dari SVB di hari Jumat lalu. Dan memang yang menjadi spekulasi besar ya, bagaimana kira-kira langkah dari The Fed ya, karena terbukti bahwa kenaikan suku bunga yang terlalu agresif itu menimbulkan permasalahan di sektor finansial. Jadi kemungkinan sementara ini yang kalau dari kami sendiri ya, memang karena di Amerika Serikat
itu inflasinya cenderung masih tinggi ya. Jadi memang saat ini terjadi suatu posisi yang sangat dilematis ya. Di satu sisi Amerika itu masih bermasalah dengan inflasinya. Di sisi lain, apabila mereka terus menaikkan suku bunga, ini akan timbul permasalahan-permasalahan baru. Jadi SVB ini hanya baru kayak semacam permulaan dari masalah yang ditimbulkan akibat kenaikan suku bunga yang agresif. Ya, jadi posisinya memang sangat dilematis, inflasinya masih cukup tinggi. Apakah The Fed akan terus tetap memfokuskan kebijakannya terhadap inflasi atau lebih memperhatikan dari sisi stabilitas dari pasar finansialnya. Jadi dua-duanya ini merupakan suatu yang sangat krusial. Untuk sementara ini mungkin The Fed masih akan mencoba untuk menenangkan market ya, karena kalau tiba-tiba mereka berubah arah ya, atau tiba-tiba menghentikan kenaikan suku bunga atau bahkan menurunkan suku bunga, ini terlihat panik ya jadinya ya. Jadi ini juga kemungkinan apabila terlalu cepat terjadi perubahan kebijakan moneter, maka ini juga kemungkinan bisa menyebabkan pasar dianggap panik ya. Tapi overall sebenarnya kalau kita lihat ya, mungkin dengan perkembangan saat ini ya, kalau dari kami sendiri dari Mirae Asset Sekuritas ya, kita masih tetap melihat The Fed harus menaikkan suku bunga ya, karena saat ini meskipun inflasinya juga sudah turun tapi tetap masih tinggi ya. Kemarin data inflasi di pekan ini sendiri di bulan Februari itu memang sudah turun ya, turunnya sudah sesuai ekspektasi 6%. Namun demikian mereka memiliki target inflasi itu 2%. Jadi meskipun sudah turun tapi masih tetap tinggi ya. 6% ke 2% ini merupakan suatu masih terdapat selisih yang signifikan, sehingga memang permasalahan penanganan inflasi oleh The Fed itu belum selesai. Dan di sisi lain dari sisi ketenaga kerjaannya ya, jadi tingkat penganggurannya masih sangat rendah ya. Ini sebenarnya juga menjadi suatu permasalahan ya. Semakin rendah tingkat pengangguran, semakin sulit untuk inflasi diturunkan. Namun memang dengan adanya krisis di sistem perbankan ini, kemungkinan kita lihat seharusnya inflasi ini akan lebih cepat turun. Jadi memang ke depan ini harus The Fed itu harus menyeimbangkan antara meredakan kepanikan pasar, tetap melakukan kebijakan untuk menurunkan inflasi, atau bagaimana apakah dia akan berhenti menaikkan suku bunga. Ini masih merupakan suatu spekulasi yang besar terjadi di pasar. Tapi kalau kita dari Mirae Asset sendiri memandang bahwa mungkin masih akan naik, namun memang kenaikannya tidak akan seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Jadi naik kemungkinan masih akan ada di level saat ini Fed Funds Rate 4,75, jadi perkiraan kami 25 basis poin lagi di bulan Maret dan 25 basis poin lagi nanti baru di bulan Mei, sehingga mencapai peak-nya di peak atau terminal rate-nya di 5,25%. Dan ini juga yang menjadi asumsi dari Bank Indonesia. Kemarin juga sudah disampaikan ya. Bank Indonesia juga sudah signalnya sudah cukup jelas ya, bahwa kenaikan di bulan Januari merupakan yang terakhir kalinya ya. Jadi terlihat dari sisi inflasi intinya itu sudah relatif menurun. Memang untuk CPI inflasinya masih tergolong cukup tinggi ya, sekitar 5,5%. Ini disebabkan oleh karena adanya tingginya harga-harga bahan makanan, di mana kenaikan harga makanan ini, bahan pangan sendiri ini di luar dari kendali BI. Ya, dan juga impact dari kenaikan BBM itu kemungkinan baru akan mereda di bulan September, karena kalau kita melihat dari sisi year on year basis. Jadi kalau kita lihat memang ke depan inflasi di Indonesia sendiri masih harus tetap diwaspadai, apalagi sekarang cuaca iklimnya masih sulit untuk ditebak ya, curah hujan masih tinggi, dan kemudian sepertinya memang masih ada terjadi kenaikan harga-harga bahan makanan, apalagi dengan adanya kita masuk ke bulan puasa, Lebaran, yang biasanya tekanan inflasinya juga cukup besar. Namun demikian dalam jangka panjang kita perkirakan sampai dengan akhir tahun seharusnya itu akan lebih stabil inflasinya. Dan kalau kita lihat juga memang sempat beberapa
beberapa waktu yang lalu ya dengan spekulasi bahwa the Fed itu akan menghentikan kenaikan atau bahkan menurunkan atau mungkin tidak seagresif yang diperkirakan, itu menyebabkan nilai tukar US dollarnya itu menurun ya. Jadi impact-nya kemarin juga sempat rupiah itu di 15.300-an ya. Tapi saat ini sudah di kisaran sekitar 15.300, 15.400. Jadi kalaupun memang akhirnya the Fed itu tidak seagresif yang sebelumnya, ini saya pikir suatu hal yang positif ke depan ya untuk US Treasury-nya turun. Ini juga impact-nya harusnya positif terhadap obligasi di dalam negeri. Dan kita lihat dampak ke rupiahnya seharusnya lebih bagus ya apabila the Fed itu lebih dovish ke depannya. Dan kalau dari perbankan sendiri ya memang kenaikan suku bunga 225 basis point itu tidak semerta-merta perbankan menaikkan suku bunga pada dengan seagresif yang dilakukan Bank Indonesia ya 225 basis point, tapi perbankan itu meresponnya hanya sedikit menaikkan suku bunga kreditnya sehingga tidak mengganggu proses recovery di sektor perbankan. Dan kalau kita lihat NPL dari perbankan kita terus mengalami penurunan dan likuiditasnya juga masih cukup baik ya. Dan kalau kita lihat secara umum kondisi ekonomi Indonesia dilihat dari keseimbangan fiskal ya, kita surplusnya kemarin cukup besar di sampai dengan bulan Februari itu mencapai 131,8 triliun. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi di Februari 2022 lalu ya. Dan juga untuk trade balance masih mencatatkan surplus ya meskipun surplusnya menurun ya. Ini menunjukkan bahwa memang dari domestik dan juga dari eksternalnya keseimbangan juga masih cukup baik. Dan kita sepanjang tahun 2022 lalu itu pertumbuhannya cukup tinggi ya 5,3% dan kalau kita lihat dari market itu kita GDP growth-nya secara konsisten itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus. Dan secara umum memang kita lihat mungkin akan terjadi sebuah perlambatan namun tidak akan terjadi resesi. Hanya yang terjadi itu sedikit slowdown karena dampak dari kemungkinan terjadinya resesi global dan juga normalisasi harga-harga komoditas ya dan juga impact dari kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia di sepanjang Agustus sampai dengan Januari 2022. Jadi secara umum kalau bisa saya simpulkan kondisi ekonomi kita masih cukup baik. Memang pasti akan dampaknya akan besar ya dari ketidakpastian global, volatilitas yang terjadi di pasar saham global. Secara umum sampai dengan saat ini kondisi ekonomi kita cukup baik, sistem industri perbankannya juga sangat kuat, laju pertumbuhan kreditnya juga masih tinggi, dan secara fundamental seharusnya industri perbankan di Indonesia itu memang tidak terpengaruh dari permasalahan industri perbankan yang dialami baik di Amerika Serikat dan juga di Eropa ya, karena memang sudah tepat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bahwa menaikkan suku bunga namun dengan magnitude-nya tidak seagresif yang dilakukan oleh The Fed ya. Kita hanya menaikkan 225 basis point ya, sementara The Fed itu sudah lebih dari 400 basis point. Jadi memang apa yang dilakukan lebih terukur, tidak menimbulkan impact yang terlalu besar terhadap ekonomi dan juga memastikan bahwa kondisi perbankan, kondisi likuiditasnya juga masih cukup baik dan NPL-nya juga masih relatif rendah. Mungkin demikian dari saya, Mbak Cynthia. Sorry kalau kepanjangan. Thank you. Oke, terima kasih Mas Ruli insight-nya. Jadi so far oke ya dengan kebijakan BI yang terakhir dan kondisi makronya kita sendiri. Tadi yang aku sempat catat itu slowdown yang akan terjadi untuk GDP growth-nya kita lebih karena imbas dari perekonomian melambatnya perekonomian global, juga ada normalisasi harga komoditas, juga volatilitas dari pasar globalnya itu sendiri ya. Untuk dari lokal sendiri industri perbankan kita ternyata masih cukup survive ya, masih bisa sustain. Kondisi likuiditasnya kita juga oke, dan kebijakan makronya BI juga, moneternya BI juga ikut menjadi support positif ya, jadi sentimen positif buat kita. Oke, itu dari sisi makro. Sekarang thank you so much Ruli ya. Thank you Mbak Cynthia. Oke, buat teman-teman yang mau nanya ke Ruli boleh raise hand atau boleh put the question di chat room ya.
Nextnya kita akan dengerin paparan dari Kang Edi Pranasidi. Yang ini dia selalu ngaku fund manager satu lot, tapi dia bisa mengubah persepsi market. Udah bertahun-tahun soalnya terbukti ya. Bisa mengubah persepsi market dari yang negatif jadi positif dan bisa memberikan insight yang membumi dengan bahasa layman ya, bahasa orang. Jadi kita gampang untuk mencernanya. So, Kang Edi, silakan dengan insight-nya what we should do dengan kondisi sekarang. Oke, Sin. Karena dadakan banget, jadi saya nggak pakai PowerPoint ya. Kalaupun misalnya ada ya PowerPoint yang kemarin juga masih bisa. Anyway, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua. Seminggu ini kita kaget ya. Ada juga yang mungkin juga merasa bahwa, aduh, kok gini amat sih market kita gitu. Tapi ya memang itu yang terjadi. Dan kalau misalnya kita lihat IHSG sampai hari kemarin tuh year to date-nya minus 4,16%. Hari ini tertolong dalam artian ada recovery gitu loh. Ada recovery yang lumayan, jadi tidak terlalu 4,16%, jadi cuma hanya 3%-an saja di year to date turunnya. Kenapa ini terjadi? Sebetulnya kalau misalnya kita mau jujur-jujuran dengan apa yang terjadi di Amerika, harusnya jujurnya kita harus mengatakan bahwa kalau SVB insolvent, harusnya semua juga insolvent, termasuk the Fed insolvent juga. Kenapa seperti itu? Karena semua bank-bank besar maupun bank-bank kecil, dari ketika the Fed masih suku bunga 0,25-0,00%, mereka simpan atau depositnya di obligasi 10 year atau 2 years atau 30 years-nya Treasury Amerika, gitu kan? Nah, kondisi sekarang dengan kenaikan suku bunga dari 0,25 menjadi 4,75 sampai Februari kemarin, artinya ada kenaikan yang 4 kali lipat. Dan there are all gitu loh, sitting on a very huge losses gitu. Dan saya dengar hari ini dari Global Intelligence, Market Intelligence, katanya Chase juga diduga sedang bermasalah gitu loh, Chase Bank. Kalau misalnya melihat laporan dari FDIC, itu LPS-nya Amerika ya, kita bisa sebut seperti itu sampai hari ini katanya unrealized losses among US banks itu roughly sekitar 650 miliar US dollar. Nah, kemarin the Fed masuk quote unquote gitu kan dengan nilai sekitar 303 billion US dollar. Itu quite amazing gitu kan, the Fed yang asalnya asetnya hanya berkurang terus kan balance sheet-nya, kemudian sekarang balance sheet-nya naik lagi karena dia harus nambahin untuk liquidity banking di Amerika supaya sistem perbankannya membaik. Tapi let's see over the coming days or weeks, apakah kondisi ini bisa membuat banking system di Amerika tetap resilient, ataupun juga bisa membuat confidence crisis, trust crisis terhadap banking di Amerika membaik. Jadi we are not yet getting out of the woods. Kita belum keluar dari masalah yang sebetulnya. Kita masih harus terus hati-hati untuk sampai nanti Mbah Powell itu tanggal 22 Maret memutuskan apakah suku bunga naik atau tidak naik atau turun gitu kan. Kalau saya jadi Powell mungkin sekarang ini kepalanya lagi sakitnya setengah mati ya. Satu, kalau naikin suku bunga itu artinya dia mengakui bahwa banking sistemnya is not that resilient. Kalau misalnya tidak menaikkan suku bunga, dia mungkin kehilangan reliabilitas gitu loh, reliabilitasnya. Kemudian kalau misalnya suku bunganya diturunkan, ya itu juga sesuatu yang sesuatu yang diulangi ya kebalik. Jadi kalau misalnya suku bunganya diturunkan, artinya dia mengakui bahwa sistem perbankan Amerika lagi dalam kondisi yang agak sakit gitu kan. Tapi kalau misalnya suku bunga dinaikkan, atau misalnya katakanlah dinaikkan karena Powell is not covered
misalnya seperti yang dilakukan oleh Lagarde di ECB kemarin naikin suku bunga 50 BPS walaupun terjadi misalnya banking saga atau masalah perbankan global gitu kan. Jadi quote on quote saya walaupun selalu berpikiran positif dan bullish untuk IHSG, untuk teman-teman tetap masih harus hati-hati karena mungkin ada bank lain juga yang sekarang sedang berkelahi untuk tetap survive gitu kan, untuk bertahan untuk tetap survive. Dan mudah-mudahan ini bisa bisa ditangani dengan baik oleh the Fed. Kalau misalnya kita berpikir ke sana dengan misalnya Bank Indonesia kemarin mengatakan bahwa sampai akhir tahun tidak akan ada lagi kenaikan suku bunga, oke lah, patut kita acungi jempol keberaniannya, tapi juga kita harus berpikir apakah nanti misalnya inflasi di Maret, kemudian April, Mei itu seperti apa, karena menjelang Lebaran biasanya atau menjelang puasa biasanya inflasinya naik, harga-harga naik. Ya. Apalagi misalnya nanti diperkirakan ada 123,8 juta orang selama Lebaran akan bepergian, kan? Artinya ada kebutuhan transportasi yang cukup kuat. Sementara di salah satu indeks komponen untuk CPI itu adalah transportasi. Kenaikannya seperti apa, weightingnya seperti apa ke inflasi lumayan besar selain dari BBM. Oke. Dari kondisi-kondisi seperti itu sebetulnya saya harus mengatakan saya setuju dengan Mas Rudi tadi bahwa Indonesia dalam kondisi aman dan jauh dari resesi. Tapi saya sudah mengatakan ini sejak tahun kemarin. Kalau teman-teman sering ikut webinar saya dengan Cynthia mungkin tahu statement saya kalau misalnya Indonesia mungkin jauh dari resesi. Tapi kembali lagi sekarang kalau resesi itu kan sekarang definisi resesi itu sendiri sekarang sudah berubah banyak ya. Kalau dulu secara textbook kan ketika ekonomi kontraksi selama 2 kuartal berturut-turut, maka sebuah negara bisa dikatakan ekonominya dalam kondisi resesi. 2 kuartal berturut-turut ekonominya berkontraksi, alias minus, tidak tumbuh, maka bisa dikatakan itu adalah resesi. Tapi secara teknikal, apakah kita akan mengalami hal itu? Saya yakin sih tidak. Tapi kita melihat lagi ke kondisi tahun 2022. Di kuartal pertama kita ada growth 5,07%, ekonomi kita naik. Tapi on quarter-nya sebetulnya turun 0,95%. Di kuartal kedua 5,44% year on year. Kuartal ketiga 5,72%. Di kuartal keempatnya 5,01%. Jadi full year-nya 5,31%. Masalahnya adalah kalau misalnya di kuartal pertama sekarang ini sampai Maret nanti yang seperti biasa klasik sekali government spending-nya masih kecil kan. Kemudian juga ternyata inflasinya naik, artinya harga-harga barang juga naik dibandingkan kuartal pertama tahun 2022, maka kemungkinan ekonomi kita di kuartal 1 ini di quarter on quarter-nya mungkin terjadi kontraksi, tapi year on year-nya masih positif. Saya perkirakan sekitar 4,5 atau 4,4% untuk kuartal pertama. Jadi but itu dibandingkan dengan negara-negara ASEAN ataupun misalnya negara-negara Asia yang lain, we are much better juga untuk some countries. Ini baru masuk Chase kayaknya bermasalah ya, market cap-nya turun. Bank Reserve-nya juga di the Fed-nya turun, tapi yang mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya dengan Chase Bank. Oke. Kita melihat ke depan. Jadi tadi yang pertama yang note dari saya adalah satu, we are not yet out of the woods, artinya kita belum keluar dari masalah yang sesungguhnya tentang banking, karena kalau kita sudah bicara bahwa yang harus diperbaiki itu confidence, crisis of confidence, itu confidence itu atau misalnya trust itu nggak ada betanya, nggak bisa dihitung. Jadi kalau misalnya orang sudah nggak percaya, saya nggak percaya sama Cynthia misalnya, atau saya nggak percaya sama teman saya, maka saya tidak akan lagi mau misalnya
bertemu atau misalnya bersahabat lagi. Itu masalahnya. Nah, how are we going to improve this confidence, itu yang akan menjadi masalah paling utama. Apakah confidence bisa diperbaiki dengan menambah likuiditas? Apakah confidence bisa diperbaiki dengan mengatakan bahwa our banking system is very resilient? Kita nggak tahu. Yang jelas, membangun kembali confidence bahwa perbankan itu sehat, itu adalah tugas yang paling sulit untuk semua central bank yang ada di dunia. All in all, untuk jika saya sudah webinar yang minggu lalu ya, Sin ya, kalau misalnya ekonomi Indonesia turun misalnya dari sekarang 5,31% di tahun 2022, kemudian turun misalnya menjadi 4%, atau misalnya menjadi 4,6%, saya sudah memberikan IHSG tahun ini based on economic projection, based on GDP growth gitu, tertingginya di sekitar 7.900, tapi terendahnya di 6.200 something itu. Jadi itu yang harus diingat-ingat. Jadi tapi kondisi yang kalau misalnya kita berbicara tentang practical di market, kita tenang aja lah. Saya selalu mengatakan banyak siluman kok yang jagain IHSG. Do not time the market. Artinya jangan sekali-kali kalau misalnya orang yang biasa dengan adanya market, atau misalnya do not time the market itu artinya kita tidak harus memprediksi market akan turun atau naik berdasarkan pergerakan harga. Kenapa? Karena market itu selalu dynamic. Market itu selalu dinamis. Kita bilang bahwa secara penggarisan misalnya IHSG harusnya 6.300 sekarang atau 6.500, di bawah 6.500 ternyata IHSG-nya malah membaik. Jadi kondisi-kondisi kayak gitu sebaiknya kita lebih aware dengan apapun yang terjadi, follow the development setiap hari, setiap saat, setiap second. Dan kalau misalnya kita berbicara, kemarin saya sempat di roomnya Cynthia, buy bank now gitu. Kenapa bank misalnya masih kuat? Tadi dikatakan ketika suku bunga naik, BI 7 DRR atau suku bunga 7 hari gadainya naik, bank-bank itu tidak menaikkan suku bunga lendingnya secara agresif. Tapi dia juga tidak menaikkan sama sekali depositnya. Artinya apa? Net interest margin mereka juga masih bagus. Yang kedua, dengan misalnya katakanlah di 5,757 DRR, tapi facility depositnya ada di 5%-an, atau 4,75%, maka bank setiap malam atau misalnya setiap hari bisa mendapatkan keuntungan dari deposit facility itu sendiri tanpa harus bekerja seharusnya. Jadi yang sangat menanggung beban ketika suku bunga naik dengan deposit facility naik sebetulnya Bank Indonesia sendiri. Jadi kalau misalnya seperti itu, risiko perbankan di Indonesia, apakah risiko perbankan di Indonesia itu tidak tangguh? Saya pikir malah beberapa bank yang besar mungkin sangat beruntung ya. Katakanlah kalau misalnya ada satu bank dengan dana pihak ketiganya misalnya 900 triliun rupiah, kemudian mereka minimal harus menempatkan reserve requirement-nya itu di BI atau GWM-nya itu 10%. Maka dari 10% itu deposit facility ratio-nya kan 5%. Katakanlah misalnya 90 triliun disimpan di BI, artinya setiap hari kira-kira dia dapat 90 miliar itu setiap hari misalnya ya. Something that I think it's very benefit for. Tapi kita juga mesti berpikir apakah bank-bank tersebut juga yang misalnya sekarang menyimpan di treasury obligasi government treasury di 10 tahun government treasury ya dengan kupon 7%, dan sekarang yang terakhir saya lihat kuponnya itu sekitar 6,8% dengan harga 101. Jadi bank-bank juga saya kira masih lumayan untung kalau misalnya masih menyimpan di situ. Apakah mereka mau held to maturity atau misalnya mark to market gitu, masih beruntung. Jadi saya cenderung kalau misalnya ada koreksi di perbankan, by the dips beli aja gitu ya, terutama di bank kayak Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, BCA atau BNI, kemudian
BBTN juga lumayan, tapi saya nggak tahu apakah dengan mortgage-nya yang sekarang seperti ini, dengan kondisi suku bunga naik, apakah KPR juga suku bunganya naik, saya nggak tahu, saya belum tahu juga, belum saya selidiki. Seperti itu dulu, Sin, untuk sementara. Mungkin bisa kita diskusi aja apa yang terbaru. Makasih. Oke. Ya, thank you Kang Edi untuk insight-nya. Yang mau nanya boleh langsung raise hand ya. Tadi note dari Kang Edi itu kita belum lepas dari panikan dan ketakutan ya. Masih harus tetap hati-hati karena masih banyak yang harus dilihatin. Imbas dari global tetap besar efeknya ke kita meskipun secara makro kita masih kuat ya. By banking masih ya. BRI, BNI, Mandiri, BTN, juga BBCA. Pertanyaan aku sebelum teman-teman yang lain nanya, apakah perbankan kita dengan duit yang tadi kan Kang ini sama Uli juga udah mention ya, bahwa dana pihak ketiga yang ada di bank di perbankan kita lumayan banyak. Dengan likuiditas yang berlimpah di negara kita, apakah tidak ada potensi mereka naruh atau beli obligasi di luar ya? Apakah ada exposure ke sana kalau dari sisi banknya kita, karena lumayan kan sebenarnya jauh timnya mereka juga. Mungkin Kang Edi bisa bantu jawab. Gini, dari sisi perbankan kita mau BCA saya tulis berapa ya seminggu lalu, BCA, BMRI, BBRI itu nggak ada yang exposure ke SVB atau misalnya ke mana ke bank-bank yang lagi bermasalah di Amerika itu. Jadi seharusnya ya tenang-tenang aja. Cuma tetap saja yang namanya karena ekonomi Indonesia itu sudah connected sama global ekonomi, kita tetap kena imbas sentimen. Dan yang kedua, kemarin banyak sekali yang jualan, tiba-tiba jualan bank, tiba-tiba jualan blue chip gitu kan. Itu cuma menunjukkan bahwa saya cuma ngerasa bahwa mereka mending pegang cash dulu misalnya supaya nanti certainty-nya kelihatan gitu kan. Musuh dari investment kan uncertainty ya. Jadi mereka berpikir uncertainty ini yang lebih baik pegang cash dulu, kemudian mereka berjualan. Tapi kemudian resikonya adalah ketika marketnya rally itu mereka kehilangan kesempatan juga misalnya untuk membeli balik apa yang sudah mereka jual. Itu kelihatan misalnya di Bank Rakyat atau misalnya di Bank Mandiri kemarin ya. Bank Mandiri sekarang kan, Bank Mandiri sendiri kan sekarang sedang dalam kondisi matching all the things, all the ideas of price movement gitu kan untuk mencapai yang namanya ideal price untuk stock split gitu kan. Kemudian Bank Rakyat sendiri saya pikir dengan menjelang dividend payment lumayan bagus. Apalagi nanti misalnya kalau lihat di non-bank seperti Astra International juga dividend payment-nya juga bagus ya. Dividend payment ratio-nya juga mungkin tertinggi sepanjang sejarah. Nah, pertanyaan yang paling harus kita waspadai adalah tadi apakah likuiditas. Kalau sebuah negara bank sentralnya menaikkan suku bunga, mau tidak mau maka likuiditasnya akan berkurang. Kenapa? Karena suku bunga dinaikkan adalah untuk mengeringkan likuiditas. Kenapa harus dikeringkan likuiditasnya atau misalnya likuiditasnya dikurangi supaya kemampuan orang untuk membeli barang atau untuk membeli apapun yang asalnya bisa beli 10 atau misalnya beli 12 sekarang cuma beli 8. Kalau 8 item misalnya dari goods gitu ya. Dan itu artinya untuk menekan inflasi supaya turun. Kan seperti itu. Nah, kondisi dampaknya bisa terasa di market. Kalau lihat trading volume beberapa hari terakhir kan di bawah 10, kadang-kadang 6, 7, 8, paling banyak 9 triliun. Itu pun kalau misalnya tidak ada tutup sendiri gitu seperti itu. Jadi kondisi tadi pertanyaannya apakah dengan likuiditas yang ample, sebetulnya tidak ample sih, cuma harus dikatakan bahwa kondisi sekarang current liquidity is stable seperti itu. Gitu kali sih. Oke, thank you Kang Edi. Ada yang raise hand? Sahabatnya Kang Edi.
Umar Abdullah. Umar sekarang udah jadi vice president, jadi harus banyak nanya supaya nggak salah apa. Assalamualaikum Kang. Silakan. Mesti tabik nih. Alhamdulillah, mesti tabik nih kalau sama vice president. Kang, punten Kang, ini sebenarnya pertanyaannya agak-agak membingungkan saya kadang-kadang gitu kan. Amerika tuh ada target inflasinya tuh 2%. Dia mau ke bawah gitu kan ya. Sementara sekarang ada beberapa kasus bank yang goyang-goyang, akhirnya dia ada gosip cetak uang lagi. Bukankah kalau dia cetak uang itu membuat inflasi itu naik ya gitu loh. Jadi satu sisi dia mau nurunin, satu sisi dia nyetak lagi gitu loh. Sebenarnya boleh tolong dijelasin nggak itu fenomena apakah ini? Atau emang itu apakah itu cara yang benar? Sementara kalau nggak salah Amerika sudah punya utang 31,4 triliun apa gitu ya. Kok hobi nyetak gitu loh. Sementara dia target inflasinya mau diturunin. Punten Kang, atur nuhun. Oke, langsung dijawab aja atau gimana nih? Ya, langsung aja. Oke. Kang Umar, Kang Haji Umar, Kang Habib, Kang Ustadz, pertanyaannya bagus ya. Banyak orang yang berpikir bahwa ketika the Fed injeksi, karena di laporan keuangannya itu ada injeksi 303 miliar US dollar, which is like wow gitu kan. Tapi perlu diingat bahwa itu adalah sebetulnya loans dalam bentuk yang lain, itu untuk menutupi deposito yang lari gitu kan di bank-bank tersebut. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah a kind of quantitative easing atau QE, tapi a kind of like surveillance saja, emergency fund aja buat mereka, karena itu juga bukan berarti bahwa itu akan meningkatkan inflasi. Jadi kalau misalnya dilihat dari big picture-nya, bank-bank yang megang misalnya, ini menurut FDIC ya, LPS-nya Amerika, bank-bank yang memegang obligasi treasury-nya Amerika yang 10 tahun, 2 tahun, 30 tahun, sekarang sitting on a very huge loss of about 650 billion US dollar. Kalau misalnya the Fed masukin cuma 303 miliar US dollar, which is like less than half what the banks need kan. Artinya belum cukup. Mungkin nanti the Fed akan memberikan lagi dalam bentuk yang tadi kalau kata JP Morgan atau Goldman Sachs itu the Fed masih punya dana emergency untuk perbankan sekitar 2 triliun rupiah. 2 triliun US dollar. Nah, 2 triliun US dollar ini mungkin baru kepake sekitar 303 miliar US dollar. Nah, apakah ini akan menaikkan inflasi? Karena ini bentuknya bukan quantitative easing in a way gitu kan. Walaupun secara teori ekonomi maupun banking ya ini quantitative easing, tapi karena tidak langsung diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang punya dibelikan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang punya surat utang, atau misalnya mereka yang megang surat utang itu kemudian dibelikan lagi seperti dulu, misalnya yang setiap bulan itu mereka 80 sampai 120 billion US dollar untuk quantitative easing. Nah, jadi satu pertanyaan yang tadi pertanyaan itu jawabannya adalah tidak akan berpengaruh kepada kenaikan inflasi karena itu bukan quantitative easing. Nah, yang kedua tadi pertanyaan apa ya, lupa gue. Apa tadi, Bos Umar? Yang kedua? Yang kedua tadi the Fed ya? Enggak, udah Kang, itu doang Kang. Sebenarnya itu doang. Jadi bahwa jadi kesimpulan adalah dia nyetak uang itu tidak membuat inflasinya naik gitu ya. Tidak membuat inflasi naik ya. Harusnya tidak membuat inflasi naik karena itu bukan quantitative easing gitu loh. Tapi itu masih dalam skema yang tadi emergency loans kepada bank-bank tersebut untuk menambal dana pihak ketiga yang kabur karena ada masalah dengan SVB sebelumnya, gitu kan? Tapi bukannya tetap uang beredar itu bertambah Kang ya? Pada dasarnya itu? Enggak. Kalau uang beredar bertambah kan artinya itu masuk langsungnya ke konsumer, itu pasti naikin ke inflasi. Tapi ini kan masuk dalam sistem bank ya. Kalau misalnya ada yang mau narik atau misalnya tidak narik,
Itu kan untuk Siap. menunjukkan bahwa dana pihak ketiganya ini masih ada nih gitu loh. Jadi ketika dana pihak ketiga ada, maka bank-bank tersebut masih bisa meminjamkan untuk proyek-proyek yang sebelumnya sudah dikomit untuk bank tersebut untuk dibiayai. Itu, bos. Oke, siap. Atur nuhun, Kang. You're welcome, sir. Assalamualaikum. Ya, Mas Ruli Waalaikumsalam. mau menambahkan, silakan Ruli. Iya, dari saya sebenarnya memang mirip dengan jawabannya dari Pak Edi. Tapi yang bisa saya tambahkan, memang ini adalah suatu kondisi yang dilematis. Di satu sisi, The Fed masih memiliki tugas untuk menurunkan inflasi di Amerika Serikat yang masih berada jauh di atas targetnya. Ya, targetnya itu 2%, sementara inflasi saat ini meskipun menurun, masih tetap tinggi di 6%. Namun di sisi lain, apabila mereka terus menaikkan suku bunga secara agresif, ya mungkin akan ada bermunculan lagi permasalahan-permasalahan. Jadi kalau di SVB ini merupakan baru permukaannya aja ya. Kalau misalnya nanti ke depan The Fed masih akan tetap agresif, kekhawatirannya mungkin akan lebih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Apalagi kalau kita lihat model bisnis dari SVB yang nasabahnya adalah startup. Startup itu memang sangat diuntungkan dengan suku bunga yang rendah. Ya. Ketika suku bunga secara tiba-tiba naik, ini juga pasti akan lebih banyak lagi istilahnya dalam tanda kutip korban-korbannya. Jadi memang posisinya harus menyeimbangkan. Yang pertama itu adalah tetap berusaha untuk menjaga inflasi itu turun mencapai targetnya. Di sisi lain juga tadi seperti yang telah disampaikan juga oleh Pak Edi ya, bahwa apabila mereka berubah arah secara tiba-tiba, ini juga menunjukkan bahwa The Fed itu berada dalam posisi panik ya. Sehingga yang dilakukan sekarang yang pertama, mungkin masih akan tetap fokus ke inflasi. Kenaikan suku bunga masih akan tetap dilakukan ya untuk menurunkan inflasi. Kemungkinan tidak akan seagresif seperti yang diperkirakan sebelumnya ya, di mana market sempat berpikiran bahwa Fed funds rate itu akan naik hingga 5,5 sampai dengan 6%. Saat ini mungkin kalau kita lihat mungkin akan ada lagi kenaikan, mungkin relatif lebih 25 basis point di bulan Maret dan mungkin 25 basis point lagi di bulan Mei, dan mungkin akan stop pada 5,25%, karena memang kebijakan moneter itu memiliki ada yang disebut lag impact ya dari transmisi kebijakan moneter. Jadi tidak serta-merta saat sekarang suku bunga naik besok inflasi turun. Kemungkinan ini akan ada rentang waktu seberapa efektif kenaikan suku bunga ini inflasi, dan baru kemungkinan mungkin bisa beberapa kuartal ya, 1-2 atau bahkan mungkin sampai 1 tahun. Jadi mungkin market saat ini memang terlalu cepat bereaksi ya, bahwa mau inflasi turun lebih cepat ya, tapi ini mekanismenya memang tidak seperti itu. Dan mungkin apabila terjadi permasalahan di sistem keuangan ya, ada kenaikan mungkin ada kenaikan tingkat pengangguran ya, mungkin ini juga akan lebih cepat menurunkan inflasi di Amerika. Jadi memang saat ini kondisi ketenaga kerjaannya masih cukup baik ya, kondisi ekonomi Amerika Serikat juga secara umum masih lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya. Cuman mungkin dengan adanya permasalahan di perbankan di Amerika sendiri, ini mungkin juga akan bisa The Fed itu mulai berpikiran mungkin kita terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga. Dari sisi positifnya ya, dengan The Fed yang tidak akan seagresif yang dikhawatirkan sebelumnya ya, kita lihat juga US Treasury yield-nya juga mulai turunnya signifikan. Signifikan ini juga berdampak kepada market di Indonesia. SBN 10 year, 2 year yield-nya juga sudah mulai turun. Dan kalau kita perkirakan kalau memang The Fed tidak akan agresif ya, mungkin ini bisa dalam jangka menengah maupun jangka panjang juga berdampak positif ke depannya terhadap market ya, termasuk market di Indonesia. Gitu kira-kira Mbak Cynthia dan Pak Umar. Oke, thank you. Ya cukup komprehensif ya dari Ruli dan Kang Edi untuk menjawab gonjang-ganjing pasar modal yang terjadi selama 1 minggu ini. Kalau boleh menambahkan, Sin, kalau boleh menambahkan, oke. Saya cuma mau nambahin tentang SVB ini ya. SVB ini depositornya atau dana pihak ketiganya kebanyakan dari venture capital ya. Yang venture capital ini menitipkan dananya di SVB dengan harapan bahwa SVB akan menyalurkannya ke startup gitu kan. Nah, sementara
kita tahu bahwa tech stocks itu di Wall Street sejak awal tahun 2023 itu dipukulin habis-habisan ya sampai saat ini, sehingga si venture capitalnya ini agak sedikit mengendurkan depositnya di SVB. Salah satu itu masalah kedua setelah kenaikan suku bunga. Jadi itu yang menambah SVB tambah rusak gitu kan. Nah, kalau masalah The Fed akan menurunkan suku bunga inflasi sampai 2%, saya kira itu untuk saat ini something that very impossible to do. Jadi mungkin sometimes by saying gitu kan, mungkin The Fed akan bilang let's live with high interest and inflation rates while expecting economy to keep going. Artinya ayolah seperti COVID aja. Inflasi ini kan kayak COVID kan, susah banget diberantas kan. Artinya COVID kan harusnya ya udah kitanya sehat aja, nanti COVID-nya juga turun. Jadi kalau misalnya mau seperti itu, maka mungkin sekali waktu The Fed akan ngomong, ayo kita berteman aja lah sama inflasi dan suku bunga tinggi, asal ekonomi tetap tinggi gitu, naik seperti itu. Tapi saya sih ngelihatnya The Fed hanya mampu paling hebat pun akan menurunkan inflasi sampai 4%. Cuma jika melihat dari kondisi yields ataupun misalnya dari kondisi kemampuan orang Amerika untuk spending yang semakin kelihatannya semakin flat ya, terutama lihat dari wages kemarin, upah buruh yang asalnya 0,4% kemudian turun jadi 0,3%, walaupun job openingnya misalnya kelihatannya naik, artinya di situ tetap aja ada kemungkinan bahwa spending is weakening. Kalau spending is weakening, inflasinya akan turun. Tapi saya nggak yakin akan turun sampai 2%. Saya ngelihatnya mungkin The Fed perlu untuk menurunkan inflasi sampai 2024 atau misalnya awal 2025. Tapi dengan kondisi sekarang, dengan inflasi misalnya di bawah suku bunga FFR aja itu sudah alhamdulillah buat Powell. Kalau sekarang inflasi 6%, kemudian suku bunga misalnya 4,75, kemudian naik misalnya 25 BPS atau misalnya kemudian naik lagi 25 basis point, atau katakanlah cuma naik hanya 5%, tapi nanti inflasinya turun di bawah FFR, maka saya kira Powell akan selamatan sembelih kambing kayaknya. Itu aja. Jadi tadi kalimat yang agak-agak sering kita dengar kalau di Indonesia adalah bersahabat dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Kalau kemarin kata Pak Jokowi kita harus bersahabat dengan COVID, sekarang kita harus bersahabat dengan inflasi tinggi dan suku bunga yang tinggi ya. Oke, masih adakah pertanyaan lagi sebelum Kang Edi? Aku tunggu ya, aku mau nanya lagi. If nih ya, kalau misalnya tadi kan Chase kelihatannya bakal ada masalah baru. If ternyata banyak beberapa hari yang next week tiba-tiba ada berita lagi setelah Chase ada other banks lagi yang bermasalah, kira-kira seberapa besar impact-nya ke indeks harga saham kita ya? Kamu masih mute. Sorry. Kalau aku sih mendasarkan perhitungan GDP tetap dari indeks IHSG tetap dari GDP growth. Kalau misalnya tahun 2023 ini Ibu Sri Mulyani bilang kalau misalnya GDP growth kita masih 5%, artinya agak sedikit menurun growth-nya dari 5,31%, maka secara IHSG itu akan berpengaruh kepada earning per index atau earning per share-nya IHSG itu sendiri. Jadi kalau misalnya earning per share-nya IHSG tahun 2022 itu misalnya 458, kemudian misalnya
di tahun 2023 itu ternyata hanya tumbuh misalnya katakanlah 5% dikali investment banking, beta investmentnya banking itu 2,5, maka akan dapat misalnya kenaikan 2,5% kali 12,5% dikali misalnya EPS tahun 2022 dapat misalnya perhitungan baru 518 lah atau 508 lah, kemudian dikali misalnya IHSG tertinggi average selama 10 tahun terakhir di kisaran misalnya katakanlah 14 kali, maka 14 dikali 500 itu kita masih bisa lihat indeks di harga 7.600, 7.900-an. Tapi jika misalnya GDP growth-nya itu turun sampai 4%, maka kemungkinan dengan segala sentimen dan kemudian asingnya juga misalnya nggak suka kok GDP growth-nya turun gitu kan, padahal mereka sangat berharap sekali pada Indonesia. Maka yang paling bawahnya adalah 6.278. Itu adalah teori paling rendah IHSG dan paling tinggi IHSG untuk 2023. Kemudian kalau misalnya tadi bertanya jika misalnya masih ada, karena kan tadi dikatakan sama Pak Rudi itu SVB itu tip of iceberg kan, artinya cuma puncak gunung es gitu loh. Nah itu bisa saja itu kita kembali ke yang tadi namanya bahwa kita akan tergonjang-ganjing dengan negative sentiment, kemudian confidence crisis, trust crisis untuk banking. Dan kalau misalnya tadi saya mengatakan bahwa IHSG terendahnya seperti itu, ya mungkin bisa aja ke arah sana. Tapi sekali lagi, do not time the market. Kenapa? Karena market itu dinamis. Hari ini masih banyak orang yang pakai penggarisan bilang IHSG masih ke 6.400 atau 6.500 gitu kan. But somehow ternyata IHSG-nya membalik dan recovery-nya 100 poin. Buat teman-teman yang di grup saya, di grup WA, dari kemarin saya sudah bilang IHSG hari ini hijau ya. Sudah. Jadi itu cuma permainan fund flow aja sebetulnya. Jadi kalau misalnya Anda mau berhasil di market, satu, Anda tidak harus jago fundamental maupun technical, tapi satu, Anda harus tahu the first hand information, the accurate ones. Yang kedua, Anda dekat-dekatlah sama fund flow. Hari Selasa misalnya ada Sun. Sun-nya berapa? Oh, Sun-nya mau ditarik 15 triliun misalnya. Oke, 15 triliun kira-kira yang keluar dari market berapa? Untuk 15 triliun itu, oh paling cuma 10%-nya lah, 1 triliun. Nah, 1 triliun itu misalnya harus kapan keluarnya misalnya? Oh, harus keluarnya T+3 sebelum sebelum Selasa misalnya. Oh, itu berarti Kamis atau itu misalnya Kamis. Kamisnya lihat IHSG turun nggak? Oh, ternyata IHSG-nya turun. Ketambahan kenapa? Ketambahan juga karena ada masalah dengan SVB dan bank-bank dan Credit Suisse Bank. Gitu Sin. Jadi aku pikir kita masih sekarang masih trying to get out from these problems gitu kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ada di market, kalaupun sudah masuk sudah ada di harga pucuk, ya udah jamin aja. Karena yang namanya investment, it depends on your time frame. Kalau Anda investmentnya harian atau jam-jaman, ya maaf, saya nggak bisa berkata apa-apa. Jadi tolong sekali lagi risk management, kemudian money management, kemudian juga diperhatikan juga ada apa misalnya ternyata hari Rabu di Amerika ada misalnya ada bonds auction. Di bulan kemarin bonds auction di Amerika tidak berhasil meraih apapun ya, itu pertama dalam sejarah. Nah, apakah nanti misalnya di bulan Maret ini tanggal berapa nih kira-kira bond auction? Oh, bond auction-nya misalnya tanggal 28. Kalau bond auction tanggal 28 karena di Amerika kebanyakan tunai, mungkin sebelum tanggal 28 ada koreksi. Something very kalau misalnya kita bicara tentang fund flow, maka semuanya bisa dihitung. Yang paling sulit dihitung kan perasaan wanita ya. Gitu. Tapi yang lain-lain bisa. Oke, thank you. Nggak jujur gitu dong. Oke, thank you so much. Rasanya sore ini udah cukup banyak ya insight yang kita dapetin. Minggu depan nggak perlu panik meskipun gonjang-ganjingnya mungkin masih berpotensi untuk berkelanjutan. Tadi ada hal yang aku bisa catat di sini bahwa kita masih harus berhati-hati karena belum keluar dari masalah yang sesungguhnya.
dan ada crisis confidence di sektor perbankan, terutama di global market. Ini adalah satu hal yang cukup rumit untuk diselesaikan, but hopefully dengan banyak invisible hand, kalau di grupnya Kang Edi banyak satanic fund. Kalau dari semoga Om Powell nggak perlu sampai pingsan ya, kena heart attack atau kena darah tinggi karena saking pusingnya. Dia terkena dilema. Satu hal yang dia harus hadapi adalah dilematis, kalau naik efeknya ternyata nggak bagus, kalau turun juga suku bunganya ternyata efeknya nggak terlalu bagus ya. Kemudian market kita selalu dinamis, jadi jangan main-main dengan penggarisan kalau kata Kang ini. Sengaja 2 orang fundamental yang saya hadirkan untuk sore hari ini supaya kita semua yang ada di room bisa mendapatkan insight yang positif, bisa mendapatkan sentimen yang bagus, dan kalau mau join dengan grup WA-nya Akang nanti bisa bergabung di LTWA ya, live trade with Akang. Ya, di Japri aja ke aku, nanti aku share ya, grupnya. Buat Ruli, terima kasih banyak untuk insight sore hari ini. Buat Kang Edi, tinggi juga insight-nya sore hari ini. Aku sih berterima kasih banget karena banyak hal yang aku bisa dapetin. Semoga teman-teman juga pada sore hari ini bisa mendapatkan informasi yang positif ya, supaya tahu what to do untuk next week-nya. Sektor perbankan masih menjadi andalan, komoditasnya masih perlu normalisasi harga, jadi tetap fluktuatif, hati-hati. Sektor consumer goods mungkin masih ada potensi untuk mengalami kenaikan dengan adanya Idul Fitri dan bulan puasa. Tapi again tetap hati-hati semuanya dan tetap jaga juga kesehatan. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya Cynthia Nadeak dari The Origin. Terima kasih untuk kehadiran semua teman-teman juga narasumber. Kita jumpa lagi di acara Ditok pekan depan. Selamat sore. Thank you semuanya. Selamat sore. Bye. Terima kasih. Ya, Pak Cynthia, thank Pak you. Edi.